Pagi itu suasana di meja makan terasa berbeda. Wajah Tuan Junara maupun Tuan Besar Sudarta terlihat murung tak bergairah. Bahkan Tuan Junara terlihat hanya mengenakan kaos oblong biasa dipadu dengan celana jeans. Tidak seperti biasanya. Setiap sarapan ia sudah mengenakan pakaian formal, setelan jas lengkap dengan dasinya. Hari itu Tuan Junara tidak akan melakukan aktivitas rutin di kantor seperti hari-hari biasa. Tuan Besar Sudarta melirik sekilas penampilan putra bungsunya itu dan ia maklum. Berbeda dengan Astuti, beserta Tuan Satya dan Naira yang terlihat riang. Mereka bertiga sekali-kali melempar pandang dan bertukar senyuman penuh arti. Tidak satu pun dari mereka yang berempati akan kesedihan yang tengah melanda hati Tuan Junara. Hening dan senyap, hanya denting sendok dan garpu yang sekali-kali terdengar lirih ketika benda itu menyentuh piring yang berisi nasi, goreng, dan lokpok, serta sayur. Juna beberapa hari ini minta izin tidak ngantor. Pak, Juna mau mencari keberadaan Disma. Suara Tuan Junara tiba-tiba memecah keheningan. Tuan Besar Sudarta mendehem pendek, lalu menyambar selembar tisu dan menyapukan ke mulutnya. Ia baru saja selesai sarapan dan meneguk jus buah naga dari sebuah gelas. Kamu memang harus melakukan itu, Jun. Papa merasa banyak kejanggalan dengan kepergian Desma. Sahut Tuan Sudarta menjelaskan maksudnya. Kejanggalan? Maksud Papa? Tanya Juna, tertarik untuk mengorek keterangan dari Tuan Besar Sudarta. Tuan Junara meletakkan sendok dan garpu di atas piring, lalu menoleh ke arah Tuan Besar Sudarta. Ketiga pasang mata milik Astuti, Naira dan Tuan Satya langsung melotot mendengar ucapan Tuan Besar Sudarta. Jantung mereka berdebar-debar kencang. Mereka serentak memasang pendengaran lebih tajam. Banyak sekali, Junat. Papa tahu kamu tidak terlalu bodoh untuk menilai semua ini. Tandas Tuan Besar Sudarta lalu sekilas mengedarkan pandangan mata, membentur wajah Astuti, Naira dan Tuan Satya dengan refleks mata Tuan Junara mengikuti apa yang dilakukan Tuan Besar Sudarta. Pahamlah ia bahwa ayahandanya tidak mempercayai tiga orang yang tersapu pandangan mata tersebut. Perbuatan Tuan Besar Sudarta membuat emosi Astuti meledak. Ia membanting piring ke lantai. Mengapa memandang kami seperti itu? Kalian tetap mencurigai kami. Sontak, Astuti bereaksi keras. Ia berdiri dan berbicara lantang. Matanya melotot memandang ke arah suaminya. Biarlah polisi yang mencari kebenaran. Apabila ada kesalahan di antara kalian, maka dengan sangat terpaksa, saya akan memenjarakan dan mengusir kalian. Tandas Tuan Besar Sudarta sangat tegas. Matanya berkilat menakutkan. Astuti kembali membanting piring ke lantai dan meninggalkan ruang makan. Tuan Satya dan Naira segera mengikuti wanita itu. Papa jangan terlalu keras kepada Mama. Pa, beliau pasti tersinggung, ucap Tuan Junara lirih menasehati Tuan Besar Sudarta setelah mereka berdua saja yang tinggal di ruang makan. Ya, Papa minta maaf Juna. Sekarang pergilah mencari istrimu Juna. Kita sudah berjanji kepada almarhum kedua orang tua Disma bahwa kita akan menjaga anak semata wayang mereka. Memang sebaiknya kita segera menemukan Disma dan menyelesaikan masalah ini tanpa harus tercium keluar, apalagi polisi. Itu sangat memalukan. Tandas Tuan Besar Sudarta kemudian menyambar tas miliknya. Lalu berlalu setelah putranya Junara menyalami dan mencium punggung tangannya. Setelah Tuan Besar Sudarta pergi, Tuan Junara segera menyusul Astuti ke halaman samping dengan maksud untuk berpamitan. Ma, Juna pergi dulu. Maaf kalau masalah ini membuat Mama tidak nyaman, ucapnya sambil mengulurkan tangan untuk menyalami ibundanya itu. Kemana kamu akan pergi mencari Desma? Tanya Astuti ketus, tanpa menerima jabatan tangan dari putra bungsunya itu. Ia terlihat masih kesal dan marah. Ke pusara bapak dan ibunya Disma, mah, sahut Junara jujur. Pergilah, sahut Astuti, lalu mengibaskan tangannya dan pergi begitu saja meninggalkan Tuan Junara. Setelah Tuan Junara pergi, Astuti memanggil Tuan Satya dan Naira. Tuan Satya sedang menggendong bayinya yang masih kecil bernama Alpan. Mereka bertiga terlihat berembuk serius mengatur rencana jahat. Kamu harus lebih dulu menemukan Disma, Satya. Mama yakin ia tidak jauh dari sini.
Berikan ini kepadanya, ucap Astuti sambil memberikan sebuah tas berukuran sedang yang langsung diterima oleh Tuan Satya. Apa ini, Ma? Sedikit uang dan barang-barang Disma. Mama tidak mau ada barang dia yang tertinggal di sini yang membuat papamu dan Junara curiga, jawab. Astuti menjelaskan. Tuan Satya dan Naira tersenyum. Mereka bertiga memang berniat menjauhkan Disma dari keluarga mereka. Astuti memandang Desma yang kampungan tidak pantas untuk menjadi menantunya. Katakan kepada Disma untuk menggunakan uang itu untuk ongkos menjauh dari kota ini. Dan kalau ternyata si Desma hamil, katakan padanya kalau uang ini cukup untuk biaya menggugurkan kandungannya. Dan ancamlah dia agar tidak berpikiran untuk kembali ke rumah ini. Tandas Astuti tegas. Baiklah Ma, dengan begitu putraku, Alpan akan menjadi pewaris tunggal harta kekayaan kita. Benar begitu kan, Nai? Tuan Satya menoleh kepada Naira yang tersenyum puas. Betul sayang, Alpan akan menjadi raja di negara ini. Harta kekayaan papa sungguh sangat banyak, jawab Naira antusias. Tentu saja, cucuku Alpan tidak boleh tersaingi. Ia akan menjadi pewaris harta kakeknya. Timpal Astuti bersemangat, lalu mengambil alih bayi kecil yang tadinya berada dalam dekapan Tuan Satya. Ia kini sibuk menimang cucu kecilnya itu, sedangkan Tuan Satya segera pergi memenuhi perintah Astuti. Matahari sudah mulai meninggi, suasana di komplek pemakaman mulai panas. Tuan Junara memarkirkan mobil mewahnya agak jauh dari komplek pemakaman. Ia tidak ingin jika Desma datang akan mengetahui keberadaannya di tempat itu. Sementara itu, Tuan Satya menguntit adiknya dari agak kejauhan. Ia sengaja memakai mobil lain yang tidak dikenali oleh Tuan Junara. Begitu melihat Tuan Junara masuk berjalan kaki ke komplek pemakaman, Tuan Satya menunggu dengan duduk di dalam mobilnya yang ia parkir tidak jauh dari pintu gerbang masuk komplek tersebut. Ada-ada saja pekerjaan yang sungguh merepotkan, keluh Tuan Satya sambil memutar setelan audio di mobilnya. Lalu ia bersandar sambil menikmati lagu. Tak lama berselang, ia seperti teringat sesuatu. Oh, bukankah Mama menaruh uang di sini untuk Disma? Berapa ya? Kalau banyak sayang diberikan kepada perempuan kampung itu, lebih baik buat aku saja sebagai tambahan dana berfoya-foya. Gumam Tuan Satya, lalu tangannya mulai membuka resleting tas yang diberikan Astuti tadi kepadanya. Tuan Satya mengeluarkan satu persatu isi tas Desma. Sebuah dompet ia buka, dan di dalam dompet itu ada sebuah KTP milik Desma dan 2 lembar uang 100 ribuan. Tidak ada kartu ATM atau kartu debit lainnya. Ia yakin itu adalah uang pribadi Disma. Tangan Tuan Satya kembali menggerayangi isi tas tersebut dan menemukan amplop tebal berwarna coklat. Ia tersenyum senang dan mengintip isinya. Wah, lumayan banyak. Ini jatah gue, ucap Tuan Satya riang sembari memasukkan amplop tersebut ke dadanya yang dilapisi jas, lalu ia kembali menunggu dan mengintai. Beberapa saat kemudian, mata Tuan Satya menemukan seseorang yang ia tunggu sedang berjalan sendirian di trotoar. Orang tersebut tak lain tak bukan adalah Disma. Tuan Satya bergerak cepat, dengan sigap ia memajukan mobilnya dan memepet Disma yang tidak menyadari kehadiran Tuan Satya di sana. Dengan cekatan Tuan Satya keluar dari mobil, lalu menangkap pinggang Desma dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan tanpa perlawanan. Desma sudah terduduk di jok samping kemudi. Jangan berisik, kalau tidak mau ancam Tuan Satya lalu membanting pintu dan berlari mengitari mobil lalu masuk dan duduk di jok kemudi. Dengan cepat, mobil berjalan. Tuan Satya yang sudah terbiasa bergelut di dunia hitam dengan sangat mudah melakukan aksinya tanpa mencurigakan sedikit pun. Wajah Disma memucat. Ia terdiam tanpa berani berkata apapun. Sedangkan mobil dikemudikan dengan kencang oleh Tuan Satya dan kemudian berhenti di sebuah pinggiran kota yang agak sepi. Aku mencarimu atas perintah Mama. Mama berpesan agar kamu pergi sejauh mungkin dan jangan koba-koba menghubungi keluarga kami lagi, termasuk Junara dan Papa. Kalau kamu melakukannya, maka saya tidak segan-segan untuk menghabisi nyawamu. Kau paham? Ancam Tuan Satya dengan sangat tegas. Matanya berapi-api membuat Desma semakin ketakutan. Paham Mas? Jawab Desma dengan suara menggigil.
Bagus, dan itu tas dan barang-barang milikmu. Bawalah, dan jangan pernah kembali. Sambung Tuan Satya sambil menunjuk tas yang tergeletak di jok belakang mobil. Desma mengambil tas tersebut dan tangan kirinya mulai menyentuh handle pintu untuk membukanya. Dan satu lagi, Desma, kalau kamu hamil kamu harus menggugurkan kandunganmu. Itu agar kamu aman dan tidak memiliki masalah di masa depan. Saya tidak hamil, Mas, potong Desma berbohong. Padahal ia belum memeriksa kandungannya ke dokter manapun. Bagus, kamu tahu, keluarga kami jadi kacau balau sejak kehadiranmu. Papa bahkan akan melapor ke polisi atas menghilangnya kamu dari rumah. Saya rasa kamu harus mengirimkan surat kepada Junara yang menyatakan bahwa kamu pergi atas kemauanmu. Sendiri jangan coba-coba mengadu yang macam-macam. Kalau kamu makam-makam, maka aku dengan mudah menangkapmu dan bisa menghabisi nyawamu, ancam Tuan Satya dengan suara dingin. Kamu mengerti, Desma? Ya, Mas, Desma mengerti. Ya sudah, pergilah sejauh mungkin. Dan ingat selalu apa yang telah saya katakan tadi, tandas Tuan Satya lalu mengibaskan tangannya, mengisyaratkan agar Desma segera keluar dari mobilnya. Desma tergopoh-gopoh. Keluar dari mobil tersebut, ia bersyukur Tuan Satya hanya mengancamnya, tapi tidak sampai menghabisi nyawanya. Begitu Desma turun, Tuan Satya segera tancap gas. Dirinya bangga karena telah melakukan tugas dengan baik dan benar menurut standar orang jahat.